Yes. Jawabannya adalah bahwa sebab saudara-saudari akan lulus sebagai produk perguruan tinggi. Produk perguruan tinggi ya yang dikenal di masyarakat bahwa mereka orangnya adalah serba mampu yang bisa menyelesaikan beragam masalah di masyarakat. Sehingga dilatih lebih dulu di tingkatan universitas untuk bisa menyelesaikan beberapa jenis masalah yang diangkat dalam bentuk skripsi atau tesis. Itulah alasan mengapa harus disyaratkan kita harus lulus dengan skripsi atau tesis, karena kita adalah produk akademik dari perguruan tinggi. Berikutnya, skripsi atau tesis itu adalah laporan hasil penelitian. Kemudian ada yang bertanya lagi, mengapa mahasiswa harus penelitian? Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa mahasiswa sebenarnya di dunia kampus itu dilatih untuk bisa menyelesaikan masalah. Sehingga ketika terjun langsung di masyarakat, maka dia terbiasa untuk bisa menyelesaikan beragam masalah yang ada di masyarakat. Jadi intinya adalah dalam penelitian itu kita benar-benar fokus untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian banyak juga orang berkata, sebenarnya apa sih yang lebih duluan? Apakah kita menemukan judul penelitian lebih dahulu? Kemudian dari judul itu kita merumuskan masalah penelitian, atau seperti apa bentuknya? Kalau misalnya seperti itu, sebenarnya dalam hal penelitian, maka kita dituntut untuk bisa menemukan masalah terlebih dahulu. Kenapa? Karena sesuatu hal yang harus diselesaikan itu berangkat dari masalah. Kalau tidak ada masalah, toh apa yang kita akan teliti? Jadi kita butuh masalah sehingga penelitian kita berjalan sesuai dengan rumusan masalah yang telah kita angkat untuk diselesaikan. Berikutnya, ada lagi yang bertanya, apa sih sebenarnya masalah itu? Sebenarnya kalau misalnya konsep awalnya adalah bahwa masalah adalah perbedaan harapan dan kenyataan. Kita berharapnya A, ternyata nyatanya adalah B. Atau kita berharap kejadiannya akan seperti ini, tapi ternyata kejadiannya bertolak belakang dengan hal itu, atau ada yang keliru, ada yang melenceng meskipun sedikit. Jadi itu adalah masalah. Ketidaksesuaian antara fakta dan kenyataan yang ideal yang diharapkan. Atau boleh juga antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya berdasarkan eksplorasi pemikiran kita. Masalah berisi pertanyaan mengenai keterkaitan dua atau lebih variabel yang penemuan jawabannya itu dilakukan dalam penelitian dengan menemukan bukti-bukti empirik yang ilmiah. Kemudian kita perlu pahami bahwa masalah itu berangkat dari apa yang terjadi. Ya, jadi biasanya orang sebelum melakukan penelitian maka dilakukan dulu observasi. Disitulah dilihat sebenarnya apa sih yang terjadi. Kemudian apa yang dilihat oleh mata peneliti, apa yang didengar oleh indera pendengaran peneliti, apa yang dirasakan, apa yang boleh juga misalnya kita berangkat daripada apa yang kita baca, atau mungkin apakah ada masalah di sekitar kita. Atau mungkin kita ingin menemukan solusi dari masalah yang kita sering alami. Maka ketika kita menemukan masalah dari apa-apa yang kita amati, maka silahkan kita rencanakan penelitian. Kalau misalnya penelitian itu misalnya di luar bidang kita, maka mungkin kita bisa berkolaborasi dengan orang lain yang lebih pakar. Jadi seperti itu.
Jadi, tapi biasanya orang melakukan penelitian itu adalah berdasarkan pengamatan apa yang dia amati disesuaikan dengan skop atau keahliannya dia di bagian mana. Jadi seperti itu, sehingga penelitian yang dilakukan betul-betul mendalam untuk dikaji. Berikutnya, output penelitian itu ketika misalnya tadi kita telah menemukan masalah, maka sebenarnya kita akan diarahkan pada beberapa jenis hasil daripada penelitian itu. Misalnya kita akan menemukan solusi dari penelitian yang telah kita lakukan, atau mungkin tahapan solusi. Maksudnya tahapan solusi adalah penelitian tersebut tidak selesai hanya pada hasil penelitian yang kita usulkan, akan tetapi membutuhkan penelitian-penelitian lanjutan. Itu adalah tahapan solusi. Atau mungkin kita melakukan penelitian untuk menemukan desain prototipe, atau mungkin desain instrumen atau alat, atau mungkin kalau misalnya dalam pendidikan mungkin bisa jadi desain bahan ajar, desain instrumen pembelajaran, terserah, desain perangkat. Ini kita mendesain, mengembangkan. Kemudian kalau misalnya ada juga penelitian yang mengsintesis teori. Ada teori orang, kemudian dia bandingkan dengan beberapa teori yang lain, kemudian muncullah teori baru, itulah sintesis teori. Atau mungkin sintesis eksperimen, itu kita melakukan percobaan, kemudian kita mengemukakan kesimpulan dari penelitian kita bahwa kita menemukan seperti ini. Jadi itu output daripada penelitian sesungguhnya. Jadi kalau misalnya penelitian tidak menghasilkan apa-apa, berarti dalam artian tidak ada yang penting yang diangkat dalam masalah itu. Jadi suatu penelitian yang baik adalah yang bisa menyelesaikan masalah, atau mungkin yang bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Misalnya pengembangan teknologi, memang betul kita mungkin mengamati nggak ada masalah yang serius, akan tetapi kita bisa merekomendasikan mengembangkan beberapa jenis alat teknologi untuk kita sarankan untuk dilakukan. Oke, jadi pada kesimpulannya adalah bahwa semua penelitian itu berangkatnya dari masalah. Oke, saya kembali ulangi bahwa semua penelitian itu berangkat dari masalah. Jadi judul penelitian belakangan. Kita prioritaskan dulu masalah penelitian yang kita angkat itu apa. Sehingga ketika kita melakukan penelitian, maka kita melakukan usaha-usaha dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kalau misalnya dalam suatu penelitian skripsi atau tesis ada bab 1 bagian pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan. Jadi di bagian bab-bab ini sebenarnya semuanya mengangkat dan kembali ke fokus masalah. Pendahuluan itu memuat tentang alasan kenapa sampai diangkat masalah itu. Kemudian kajian pustaka ini juga kembali kepada fokus masalah kita. Data pendukung apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian metode penelitian itu adalah cara bagaimana menyelesaikan masalah. Kemudian hasil dan pembahasan itu adalah di situ dibahas tentang proses penyelesaian masalah. Dan di bagian kesimpulan sebenarnya itu memuat tentang jawaban masalah sekaligus rekomendasi dari hasil jawaban masalah itu. Misalnya kita menemukan bahwa motivasi belajar siswa itu dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Maka rekomendasinya apa? Yang disarankan apa? Supaya bisa meningkatkan motivasi belajar misalnya. Jadi isian di kesimpulan adalah jawaban masalah sekaligus rekomendasi dari temuan yang kita lakukan. Jadi diupayakan bahwa temuan-temuan kita adalah temuan-temuan unik. Sebisa mungkin kita membahasakan sesuatu di bagian kesimpulan adalah kita berbeda dengan yang lain. Kalau misalnya toh sama, penelitian kita mungkin nilainya agak rendah. Kemudian di rumusan masalah itu ada latar belakang. Ini dalam rumusan skripsi ya, ada latar belakang. Ada identifikasi masalah. Jadi kita mengidentifikasi, menguraikan masalah-masalah apa yang berkaitan dengan topik masalah yang akan kita angkat.
Kemudian fokus masalah kita fokuskan di antara banyak identifikasi masalah yang telah kita angkat, kita fokuskan di satu masalah yang kita angkat. Maka muncullah namanya rumusan masalah. Rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk pertanyaan. Entah mungkin nanti adalah deskripsi atau uji hipotesis nanti ujungnya, tidak masalah. Akan tetapi di sini kita dituntut untuk bisa merumuskan masalah. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian sebenarnya adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi kalau misalnya rumusannya adalah apakah terdapat pengaruh bla bla bla. Jadi kalau misalnya di bagian tujuan itu adalah untuk mengkaji pengaruh. Jadi sebenarnya itu tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah. Kemudian alur penelitian seperti memilih masalah dari observasi tadi, kemudian habis itu studi pendahuluan, habis itu merumuskan masalah. Ini terangkup dalam bab satunya skripsi atau tesis. Kemudian merumuskan anggapan dasar dan hipotesis itu bab 2. Memilih pendekatan, menentukan variabel dan sumber data itu bagian metode. Kemudian berikutnya analisis data, menarik kesimpulan itu bagian bab 4 dan bab 5. Jadi seperti inilah alurnya sebenarnya. Jadi menulis skripsi atau tesis itu sebenarnya gampang, yang penting kita bisa menguasai alurnya. Kemudian menemukan masalah penelitian. Jadi pertimbangan yang perlu diambil adalah bahwa masalah itu mungkin ada masalah yang diturunkan dari teori atau literatur, atau sering dikatakan bahwa theoretical problem. Jadi kita membaca jurnal, kita membaca buku, kemudian di situ dalam bacaan itu kita menemukan ini masalah. Maka itulah yang kita angkat sebagai masalah dalam penelitian kita. Jadi misalnya ada yang secondary source material itu diambil dari buku teks, misalnya ada primary source material itu diambil dari jurnal, abstrak, laporan penelitian dan lain semacamnya. Jadi boleh menggunakan kalau misalnya kita ingin mengangkat masalah, sumber masalahnya kita bisa baca di buku atau juga kita bisa baca di jurnal-jurnal penelitian. Misalnya penelitian si A menemukan seperti ini, sementara di anggapan kita mengatakan bahwa sepertinya kalau misalnya terjadinya misalnya di Sulawesi atau di Papua tidak akan seperti ini. Jadi inilah masalah berangkat dari bacaan. Kemudian ada juga yang menemukan masalah itu dalam hal ketika melakukan praktek atau kegiatan aktivitas lainnya. Bersumber dari pengalaman, misalnya peneliti jalan-jalan, misalnya ada seorang biologis, kemudian mengadakan perjalanan ke sebuah hutan. Dia menemukan di sana banyak spesies, kemudian banyak spesies yang tidak teridentifikasi. Maka dia mengatakan ini masalah, banyak spesies kemudian tidak teridentifikasi, ini masalah. Jadi seorang peneliti tersebut mengangkat masalah itu untuk diteliti. Jadi berdasarkan pengalaman, apa yang dia lihat, dia dengar, apa yang dia amati. Kemudian misalnya ada pemegang kekuasaan, ada misalnya dalam hal pemeran kebijakan, pengambilan kebijakan, habis itu bingung kebijakan ini dan ini apa yang bagus, kemudian habis itu kira-kira mana yang akan tepat, maka perlu dilakukan penelitian lebih dahulu. Olehnya itu ini dikatakan sumber masalah juga sebenarnya. Kemudian boleh juga sumber masalah itu datang atau hadir dalam pertemuan profesional. Misalnya gini, para pakar fisika, misalnya dari Bandung, dari Medan, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua berkumpul. Kemudian mereka berbincang-bincang dan di situ ada masalah yang muncul yang perlu diteliti. Jadi mereka berdiskusi kemudian melahirkan sebuah gagasan atau mungkin ada masalah yang terselip dalam diskusi itu, maka di antara mereka boleh melakukan penelitian berdasarkan apa yang menjadi pusat diskusinya. Kemudian misalnya boleh juga dari media massa. Dari media massa misalnya kita bisa membaca misalnya berita di koran atau mungkin berita di televisi. Ada kasus pembunuhan yang cukup cukup besar frekuensinya, dalam artian mungkin bisa dibilang dalam satu hari bisa terjadi selama 5 kali pembunuhan atau mungkin lebih dari itu, bahkan mungkin sampai 20 kali pembunuhan dalam satu hari. Maka ini dianggap sebuah masalah. Apa yang salah?
Jadi seorang peneliti melakukan penelitian. Jadi inilah beberapa sumber masalah. Kemudian berikutnya, semua masalah itu tidak sembarangan diangkat. Oh, ini masalah, saya angkat. No. Jadi kita juga harus memilih. Kira-kira masalah apa mana yang layak untuk diteliti. Masalah penelitian pertama adalah harus merupakan sesuatu hal yang berguna. Jadi kalau misalnya tidak begitu mendesak, tidak penting untuk diselesaikan, ya sudah, nggak usah. Artinya kita ingin meneliti yang penting-penting saja dulu, yang prioritas. Kemudian berikutnya, kalau misalnya kita ingin meneliti, maka harus bisa didukung oleh beberapa sumber teori. Entah itu misalnya dari buku, jurnal, atau mungkin kajian-kajian lain yang memuat tentang dasar teori sehingga kita bisa mengangkat topik tersebut. Takutnya adalah kalau misalnya kita meneliti hal yang paling baru sekali, di mana barusan kita yang meneliti hal itu, maka kita tidak memiliki data pendukung untuk bisa mengangkat itu. Atau mungkin kita belum pernah membacanya, pokoknya ini adalah hal-hal yang baru. Jadi sebisa mungkin kita mencari bagaimanakah kiranya sumber-sumber teori itu bisa mendukung kegiatan penelitian kita. Kemudian syarat sebuah masalah berikutnya adalah harus menarik untuk dipecahkan. Harus mendesak untuk dipecahkan, harus berarti masalah ini. Jadi dalam artian tidak mungkin karena mungkin itu masalahnya terlalu sulit sehingga orang kalau misalnya terlalu sulit sudahlah, kalau misalnya tidak bisa berkolaborasi ya sudah, lepas aja dulu. Mungkin kita melakukan penelitian hal yang belum kita kuasai. Kemudian ketika misalnya kita melakukan penelitian tapi waktunya butuh waktu yang panjang, bahkan misalnya setiap periode tahunan atau mungkin 5 tahunan, maka inilah penelitian menguras energi banyak. Jadi carilah penelitian yang agak sedikit bisa dijangkau atau mungkin tidak berhubungan dengan keahlian kita. Jadi kita ingin meneliti, kita menemukan masalah tapi kita tidak mampu gitu. Tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu karena itu bukan bidang kita. Jadi kita bisa mengundang orang lain sebenarnya, tapi kalau kita tidak punya kenalan, maka biarlah masalah itu seperti itu adanya. Kemudian berikutnya, sedapat mungkin akan menghasilkan sesuatu hal yang baru. Jadi hasil penelitian kita setidaknya memberikan rekomendasi bahwa ini loh hal yang baru dalam penelitian saya. Kemudian berikutnya, data yang dibutuhkan cukup relevan. Jadi sekali lagi bahwa kita sudah punya data pembanding untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian tidak boleh terlalu luas tetapi juga tidak boleh terlalu sempit. Jadi kita melakukan penelitiannya, mengangkat masalahnya itu adalah kalau terlalu luas takutnya penelitian kita tidak akurat. Begitu pula kalau terlalu sempit takutnya penelitian kita tidak memuat atau tidak mewakili keseluruhan. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Berikutnya, kiat-kiat untuk mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah sebenarnya adalah mencari masalah yang relevan dan menarik untuk kita teliti. Kemudian berikutnya, masalah dapat dicari melalui panca indera seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian permasalahan akan ada jika ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan ya. Dalam bagian ini kemudian faktor-faktor atau variabel yang teridentifikasi sebagai suatu masalah. Kemudian nantinya dari identifikasi beberapa. Jadi di identifikasi masalah ini kita melist masalah-masalah apa yang kita amati, masalah-masalah apa yang kita dapati. Kemudian nantinya kita akan pilih mana sih yang urgent untuk diselesaikan di antara beragam masalah itu. Setidaknya hasil penelitian kita akan memberikan unsur kebaruan dan unsur penemuan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah, kita membatasi. Jadi pertimbangan dalam memilih masalah, jadi membatasi masalah ini adalah misalnya tadi kita mengidentifikasi ada 5 masalah. Kita akan memilih satu, inilah hal namanya pembatasan. Misalnya di antara 5 kita akan pilih satu. Jadi masalahnya kita yang akan kita teliti, kita batasi di satu itu. Jadi kriterianya adalah bahwa masalah itu adalah masih terbilang baru.
kemudian aktual bisa diteliti, kemudian praktis tidak terlalu sulit, kemudian memadai dalam artian tidak menyusahkan kita nantinya, kemudian masalah yang kita angkat itu sesuai dengan skop kita, dengan keahlian kita. Kalau misalnya saya orangnya orang sosiologi, jadi yang saya angkat itu adalah topik yang berkaitan dengan sosiolog. Kalau misalnya saya orang sosiolog, kemudian saya angkat masalah fisika misalnya, saya angkatlah penelitian tentang neutrino, saya angkatlah penelitian tentang black hole, mana ada jangkauan pikiran saya di sana. Jadi sebisa mungkin kita meneliti hal-hal yang ada dalam jangkauan keilmuan kita, sehingganya kita tidak tersesat. Jadi seperti itu. Kemudian ada data pendukung ketika kita memilih topik masalah itu. Berikutnya adalah kriteria rumusan masalah. Pertama yang perlu diingat adalah bahwa rumusan masalah itu adalah harus visible. Jadi masalah harus dapat dicarikan jawabannya. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa ada masalah yang kita miliki, tapi kemudian kita berpikir sepertinya ini nggak bisa diambil datanya. Misalnya kita ingin meneliti, kita adanya di Sumatera. Kita ingin mengangkat topik penelitian tentang Papua. Habis itu Papuanya lagi bukan Papua di kota, tapi Papua di pedalaman. Ini adalah hal yang menyusahkan, boleh, tapi yang penting unsur pendukung dalam pelakukan penelitian itu ada. Kalau tidak ada, itu namanya tidak rasional ketika penelitian, dalam artian mungkin kita nggak kesampaian ke sana. Kemudian masalah harus jelas, yaitu semua orang memberikan persepsi yang sama. Jadi rumusan masalahnya kita rumuskan dalam bentuk kalimat yang jelas. Dalam artian ketika dibaca oleh si A, maka maksud si A dengan maksud si B yang membacanya juga itu sama persepsinya. Jadi tidak menimbulkan ambiguitas dalam kalimat tersebut. Kemudian masalah harus signifikan, harus penting untuk diselesaikan. Dalam artian bahwa masalah itu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini masalah harus signifikan, harus penting untuk diselesaikan. Misalnya kalau misalnya kita mampu menyelesaikan, mengangkat masalah-masalah yang urgen, yang signifikan, kemudian kita merekomendasikan hasil penelitian yang betul-betul tepat sasaran menyelesaikan masalah itu, maka itulah dinamakan dengan penelitian yang bagus, yang benar gitu kan. Kemudian masalah sebaiknya dirumuskan kalimat pertanyaan. Jadi masalah dalam penelitian itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Jadi di sini jelas bahwa yang lebih dulu itu adalah masalah. Setelah muncul masalah, baru kita buat judul penelitian sebagai laporan dalam pengusulan proposal penelitian. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian ciri-ciri perumusan masalah yang baik, tadi ciri-ciri masalah yang baik. Sekarang ciri-ciri rumusan yang baik itu adalah pertama, mempunyai nilai penelitian. Jadi setidaknya masalah yang kita ajukan itu adalah begitu kita anggap wow dan menggigit, karena masalah ini mungkin jarang orang angkat gitu kan. Kemudian masalah harus mempunyai keaslian, dalam artian tidak ada unsur plagiarisme. Jadi kadang kita copy paste. Masalah yang di Sumatera kita angkat dan kita teliti lagi di Papua, itu usahakan kita lihat keasliannya. Jadi tidak terkesan sudah diteliti orang kemudian kita teliti lagi. Habis itu masalah harus menyatakan suatu hubungan. Misalnya ada hubungan atau mungkin tidak ada hubungan. Jadi kita membandingkan suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Suatu tolak ukur dengan tolak ukur yang lainnya. Kemudian masalah harus merupakan hal yang penting seperti tadi. Kemudian masalah harus dapat diuji. Dalam artian ketika dapat diuji, maka dalam artian masalah juga harus ditemukan datanya. Kalau kita mengangkat masalah yang datanya mungkin tidak kita ambil dengan benar, maka itu menghasilkan penelitian yang keliru. Visibilitas tentang tadi ya, tentang habis itu semua sesuai dengan kualifikasi penelitian seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian bentuk-bentuk masalah itu nanti ada masalah deskriptif, ada masalah komparatif, ada masalah asosiatif dalam penelitian. Kalau masalah deskriptif itu adalah masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel atau variabel yang lainnya. Contohnya gini,
Seberapa tinggi, ini misalnya rumusan masalahnya ya, seberapa tinggi efektivitas penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita bicara seberapa tinggi efektivitas, jadi ini adalah merupakan masalah deskriptif. Kata tanya, tapi pertanyaannya adalah pertanyaan yang bisa dijawab dalam bentuk deskriptif. Kemudian berikutnya ada masalah komparatif. Masalah komparatif ini adalah masalah yang membandingkan variabel satu dengan variabel lainnya. Contohnya, adakah perbedaan? Ini berarti membandingkan. Ketika ada pertanyaannya adalah perbedaan. Adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antar guru sekolah swasta dengan guru sekolah negeri? Jadi ini membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Inilah disebut dengan rumusan masalah yang komparatif. Kemudian rumusan masalah asosiatif adalah gabungan atau paduan antara masalah deskriptif dan masalah komparatif. Oke. Jadi misalnya contohnya gini. Apakah terdapat hubungan? Jadi ini bisa. Habis itu seberapa besar pengaruh kurikulum? Jadi inilah masalah yang bersifat asosiatif. Jadi dalam artinya adalah bahwa penelitian bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi seperti itu. Boleh jadi nanti ada hubungan simetris, hubungan kausal, atau mungkin hubungan interaktif. Kemudian tujuan penelitian seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dia sebenarnya menjawab rumusan masalah. Mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademik seseorang, kemudian memuaskan perhatian, habis itu memenuhi keinginan sosial. Habis itu berikutnya adalah kegunaan penelitian, bisa diuraikan dalam skripsi maupun tesisnya. Ada kegunaan ilmiah, ada kegunaan praktis. Jadi kegunaan ilmiah adalah dalam hal hasil penelitian kita itu nanti dalam hal sumbangsi ilmu pengetahuan apa. Kemudian dalam hal yang praktis misalnya sumbangsi ketika misalnya untuk menyelesaikan masalah untuk dipraktekkan apa. Kemudian misalnya ilustrasi masalah penelitian, misalnya ini yang terjadi di dunia sekolah. Sehingga muncullah topik untuk rumusan masalahnya. Misalnya ada masalah diberlakukannya learning from home bagi anak SD. Kemudian kita ingin masalah yang kita lihat misalnya sepertinya kurang efektif pembelajaran dari rumah karena ada anak-anak yang kegiatan belajarnya dilaksanakan oleh orang tuanya. Sementara anaknya kurang terlibat. Jadi kita ingin melakukan penelitian, rumusannya adalah apakah learning from home dapat memaksimalkan proses belajar mengajar SDMI di Papua Barat misalnya. Jadi di sini kita bisa lihat apakah belajar di rumah itu efektif enggak? Gitu kan. Jadi ini sepertinya datanya bisa dijangkau. Begitu pula dengan data-data yang lain. Oke, demikian. Terima kasih untuk video kali ini tentang bagaimana cara merumuskan masalah dalam penelitian, skripsi maupun tesis.